Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi selanjutnya masih di probabilities continue, tetapi untuk keluarga distribusi probabilitas normal. Tidak seperti distribusi seragam, distribusi probabilitas normal ini memiliki sebuah rumus yang cukup rumit. Adapun ciri-ciri utamanya dari distribusi probabilitas normal adalah yang pertama bell shape atau berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak pada bagian tengah distribusi. Kemudian rata-rata, median, dan modusnya itu sama dan terletak di pusat distribusi. Kemudian luas total di bawah kurva adalah 1, setengah dari luas di bawah kurva normal ada di sebelah kanan dari titik pusatnya dan setengah lain ada di sebelah kiri. Kemudian kurvanya simetris dengan sumbu di sekitar nilai rata-rata. Jika kita memotong vertikal kurva normal pada titik pusatnya, kedua bagiannya akan menjadi pencerminan satu sama lain. Kemudian kurva ini menurun secara halus pada kedua arah dan bagian tengah, jadi distribusinya asimtotik. Kurva mendekati sumbu X tapi tidak pernah sampai menyentuhnya. Dengan kata lain, perpanjangan ekor kurva tak hingga di kedua arahnya. Kemudian yang terakhir adalah lokasi sebuah distribusi normal ditentukan oleh rata-ratanya. Dispersi atau sebarannya ditentukan oleh standar deviasi. Kemudian tidak hanya terdapat satu distribusi probabilitas normal, melainkan sebuah keluarga dari distribusi tersebut. Sebagai contoh, misalnya gini, ada distribusi probabilitas lamanya bekerja pada 3 pabrik yang berbeda, dapat dibandingkan. Misalnya, distribusi probabilitas lamanya bekerja pada 3 pabrik yang berbeda. Di pabrik Camden, rata-ratanya adalah 20 tahun dan standar deviasinya adalah 3,1 tahun. Ini ya yang merah ini. Kemudian ada distribusi probabilitas normal yang lain untuk lamanya bekerja di pabrik Dunkirk dengan rata-rata adalah 20 tahun juga sama dan standar deviasinya adalah 3,9 tahun. Kemudian di pabrik Elmira rata-ratanya 20 tahun, standar deviasinya 5 tahun. Perhatikan bahwa rata-ratanya sama tetapi standar deviasinya berbeda. Nah, ini menunjukkan keruncingan masing-masing kurva. Contoh selanjutnya misalnya distribusi berat kotak 3 produk sereal yang berbeda. Berat mengikuti distribusi normal dengan rata-rata yang berbeda. Misalnya di sini 283, ini 301 dan ini 321, tetapi memiliki standar deviasi yang identik. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, misalnya di sini ada 3 contoh distribusi normal yang memiliki rata-rata dan standar deviasi yang berbeda-beda, sehingga bisa ditunjukkan melalui gambar seperti ini. Ini memiliki standar deviasi yang berbeda dan juga rata-rata yang berbeda pula. Dari keluarga distribusi probabilitas normal, di sini ada salah satu jenisnya adalah distribusi probabilitas normal baku. Distribusi ini unik karena memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Distribusi probabilitas normal apapun dapat diubah menjadi distribusi probabilitas normal baku dengan mengurangkan rata-ratanya dari setiap pengamatan dan membagi selisihnya dengan standar deviasinya seperti ini. Hasilnya itu disebut dengan Z atau Z values atau Z score. Jadi nilai Z ini adalah jarak yang bertanda antara sebuah X yang dipilih dari rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Ini adalah contoh dari tabel distribusi normal yang telah dibakukan, di mana nilai Z itu akan terdistribusi normal antara dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Jadi distribusi Z memiliki semua ciri dari distribusi probabilitas normal apapun. Misalnya ada contoh ya. Andaikan kita ingin menghitung probabilitas berat kotak gula sugar yamis antara 283 dan 285,4 gram. Kemudian kita mengetahui bahwa berat kotak sugar yamis mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 283 gram dan standar deviasinya adalah 1,6 gram.
Kita ingin mengetahui probabilitas atau luas di bawah kurva antara rata-rata 283 dan 285,4 gram. Kita juga bisa menuliskan pernyataannya dengan simbol probabilitas. Jadi, probabilitas 283 kurang dari berat, kurang dari 285,4. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah merubahnya menjadi Z terlebih dahulu. Ya, misalnya ada upah mingguan para mandor upah mingguan para mandor pada industri gelas mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-ratanya $1.000 dan standar deviasinya 100. Berapa nilai Z untuk upah, sebut saja X, untuk seorang mandor yang mendapatkan 1.100 per minggu? Berapa nilai Z untuk seorang mandor yang mendapatkan $900 per minggu? Nah, ini kita gunakan rumusnya Z-score. Maka yang untuk X ya, yang pertama adalah 1.100 kurangi rata-ratanya adalah 1.000, maka hasilnya adalah 1. Sementara kalau dia mendapatkan gaji 900, maka dia Z-score-nya adalah negatif 1. Kalau kita perhatikan, kedua jenis upah tersebut antara 1.100 sama 900 itu memiliki jarak yang sama, yaitu $100 dari rata-rata. Sehingga kalau kita lihat dari dari kurva ini, maka ini adalah rata-ratanya. Kemudian kalau ke sini bertambah 1 standar deviasi, kemudian bertambah 2 standar deviasi, begitu juga ke sini. Ini juga berkurang 1 standar deviasi, ini kurang 2 standar deviasi. Jadi antara kanan kiri itu seimbang, sama. Maka ini salah satu praktik dari distribusi normal baku. Contohnya lagi, sebagai bagian dari program penjaminan kualitas, perusahaan baterai Autolite melakukan pengujian pada masa pakai baterai yang diproduksinya. Untuk sebuah baterai alkalin di sel tertentu, rata-rata masa pakainya adalah 19 jam. Masa pakai baterai mengikuti sebuah distribusi normal dengan standar deviasinya 1,2 jam. Maka pertanyaannya yang pertama, terdapat di antara dua nilai berapa masa pakai dari sekitar 68% baterai? Maka ini kita bisa menggunakan sekitar 68% akan habis masa pakainya antara 17,8 dan 20,2 jam. Nah, ini ada beberapa contoh untuk menghitung luas di bawah kurva normal. Jadi, misalnya rata-rata upah mingguan untuk para mandor di industri gelas mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata $1.000 dan standar deviasinya 100. Jadi, mu-nya 1.000 dan standar deviasinya 100, maka berapa probabilitas memilih seorang mandor yang upah mingguannya antara 1.000 dan 1.100. Ini ya. Kita menulis pertanyaan ini dengan simbol probabilitas, yaitu probabilitas dari 1.000 kurang dari upah mingguan kurang dari 1,100. Kemudian kita mencari nilai Z-nya. Nilai Z-nya di sini yaitu X min mu sama dengan 1.100 dikurangi 1.000, maka hasilnya adalah 0,0. Kemudian satunya adalah 1.000, hasilnya adalah 1. Jadi di sini hasilnya adalah 0 dan 1. Lalu kita cari di dalam tabel Z ya. Kita cari tabel Z, kalau ini contohnya menggunakan Excel sih, menggunakan fungsi seperti ini. Tapi kita bisa menggunakan tabel Z yang ada di bukunya Lin. Itu Z-nya adalah 1,0, kemudian yang di sini adalah 0,0, maka ketemunya adalah 0,3413 di sini. Ya. 1 dan 0,0. Nah, sekarang dengan contoh yang sama, bagaimana kalau
Probabilitas memilih mandor dalam industri gelas yang memiliki pendapatan antara $790 dan 1.000. Nah, yang kalau 790 ketemunya min 2,1. Kemudian kalau 1.000 ketemunya kan 0. Maka ada di area sini kan. Nah, ini kita diminta untuk mencari luas itu. Nah, luas daerah itu kalau dilihat dari tabel Z itu kalian cari di tabel Z-nya ini adalah di 0,00 sama 2,1 di sini. Jadi dia tidak mengenal negatif positif untuk tabel Z-nya ya. Jadi kalian lihat di ini ketemunya adalah 0,4821. Sehingga kita bisa melihat bahwa kalau exactly antara 790 sampai 1.000 maka ketemunya adalah 0,4821. Tetapi kalau pertanyaannya sekarang diganti dengan yang kurang dari 790 berarti kan ada di daerah sini. Nah, ada di area sini kan kalau sebelah kiri semuanya kan 0,5, kanan kan 0,5. Nah, kita mencari 0,5 dikurangi dengan 0,48. Jadi area ini adalah 0,0174. 0,0179 atau sekitar 1,79% itu mendapatkan upah kurang dari $790 per minggu. Nah, dengan contoh yang sama, misalnya berapa luas di bawah kurva normal antara 840 dan 1.200. Berarti kan area ini 840 dan 1.200. Berarti kan ke sini sama ke kanan. Kita cari kalau yang ke kiri Z-nya, Z-score-nya adalah min 1,6 ke sini ya. Kemudian kalau satunya itu adalah 2. Maka untuk tabel Z-nya ini adalah 0,00 dan 1,6. Ketemunya di sini adalah 0,4452. Satunya adalah 0 juga ini terus sama 2,00. Ketemunya adalah 0,4772. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari luas di bawah kurva normal ini, ya tinggal kita jumlahkan aja, yaitu 0,4452 ditambah 0,4772 sehingga totalnya adalah 0,9224. Artinya 92,24% mandor memiliki upah mingguan antara 840 sampai 1.200. Sekarang kalau antara 1.150 dan 1.250, artinya semuanya ada di kanan ya kan. Sama kita cari dulu Z-score-nya ketemu 1,5 dan 2,5. Kemudian kita cari di sini kalau ya untuk 1,5 ini kan 0,00-nya, terus ini 1,5, ketemunya itu adalah 0,4332. Sementara kalau 2,5, kalau sama 2,5 itu ketemunya adalah 0,4938. Nah, sementara kan kita mencari area di antara ini. Kalau area di antara ini berarti yang tertinggi ini 0,49 dikurangi 0,4322, hasilnya adalah 0,0606. Begitu. Sehingga probabilitas pendapatan antara 1.150 dan 1.260 adalah 6,0. Kalau pada contoh-contoh sebelumnya, kita harus mencari persentase pengamatan yang terdapat antara dua pengamatan, ya, atau persentase pengamatan di atas atau di bawah suatu pengamatan X. Penerapan lebih jauh dari distribusi normal adalah memperoleh nilai pengamatan X jika diberikan persentase di atas atau di bawah pengamatan tersebut. Contohnya, contoh soalnya kayak gini. Leighton Tire and Rubber Company ingin menerapkan sebuah jaminan jarak minimal untuk ban barunya MX100. Sebuah pengujian menunjukkan bahwa jarak tempuh rata-ratanya adalah 67.900 mil dengan standar deviasi 2050 mil dan distribusinya mengikuti distribusi probabilitas normal. Leighton ingin menerapkan jaminan jarak minimal sedemikian hingga tidak lebih dari 4% bannya harus diganti. Berapa jarak minimal mil yang harus dijamin
oleh Leiden. Nah, bagian-bagian dari kasus ini ditunjukkan dengan menggunakan kita masukkan rumus Z-score yaitu X min mu, X-nya kita nggak tahu, kan yang ditanyakan ya. Terus mu-nya adalah 67.900, kemudian 2.500. Nah, value Z-nya itu kan kita cari, pertanyaannya adalah tidak lebih dari 4% bannya harus. Maka untuk menemukan sekitar 4% di situ kita cari di tabel distribusi, kan ini tidak lebih dari 4% bannya harus ganti. Nah, ingat di distribusi normal ini kan dibagi dua, 50% dan 50%. Kalau 4% ini minimal, berarti sisanya ini kan adalah 46% kan. Nah, kita nyari angka 46% atau yang mendekati 0,46 di dalam tabel Z gitu. Nah, jadi kalau tadi itu kan dari atas gini 0,00 kemudian ini 1 ketemu angka di sini kan. Kalau sekarang kita lihat dulu angka-angka di sini yang mendekati 0,46. Nah, itu ternyata kalau ditarik ke atas ini lurusnya 0,05 dan lurusnya 1,7 sehingga ketemulah 1,75 gitu. Nah, setelah 7,5 udah diketahui Z-nya, maka kita bisa mendapatkan nilai X yaitu 64.312. Oke, demikianlah materi mengenai keluarga distribusi probabilitas normal, bagian dari distribusi probabilitas kontinu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.